Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail ilja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu al-kusibu qauman jahalah. Assalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila risalah, amma ba'du. Dewan Hakim yang Alif hormati, hadirin rahimakumullah. Jeff Zaleski, seorang pakar komunikasi dunia, dalam bukunya Spiritualitas Cyberspace mengatakan, dewasa ini perkembangan dunia informasi dan komunikasi yang telah mencapai tahap yang mencengangkan. Konsekuensinya hadirin, di satu sisi melahirkan nilai-nilai yang positif dan mampu mengangkat taraf hidup manusia. Namun di sisi lain, perkembangan informasi baik melalui media cetak dan elektronika, jika tidak dibingkai dengan nilai-nilai agama, hanya akan melahirkan keresahan, kerusakan, bahkan kehancuran bagi manusia. Lalu, bagaimana Islam melihat fenomena tersebut? Sebagai jawabannya, pada kesempatan ini, saya Alif utusan dari SDIT Darul Quran akan membahas tentang iptek, warisan dan kebenaran yang tergadaikan dengan landasan Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Sadaqallahul Azim, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang yang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Quran surah Al-Hujurat ayat 6. Hadirin rahimakumullah, secara filosofi ayat tadi merupakan landasan metodis dalam menyikapi derasnya informasi yang disebarkan melalui media cetak dan elektronika, yaitu Islam memiliki prinsip akomodatif. Jika bertentangan dengan ajaran Islam, jangan pernah gentar, katakan tidak dan tidak, meskipun itu dengan dalil seni dan kebebasan pers. Dengan demikian hadirin, orang yang mampu menjaga, melestarikan dan menjunjung tinggi harkat manusia adalah orang yang memiliki iman dan amal yang soleh. Fungsi dari menggembangi otoritas intelektual. Sebab walaupun kita berotak cerdas, berwawasan luas, tetapi kita tidak berarti emas. Apalagi jika keimanan lepas, kita hanya tumbuh menjadi manusia berikas, hina, biadab, brutal, tidak bermoral, tidak berakhlak, akhlaknya bejat, bahkan bisa lebih jahat dan bejat daripada binatang buas. Na'udzubillahi min zalik. Murtadah Mutahari mengatakan, iptek yang ada pada orang yang tak beriman bagaikan sebuah pisau di tangan orang gila. Dia bisa menebas kemana dia mau. Maka orang yang beriman tapi tak beriman bisa membunuh, menipu, merampok dan meracuni otak-otak manusia. Sebaliknya hadirin, bila iptek digenggam oleh orang yang beriman, kami yakin akan membawa kemaslahatan, bukan kemudaratan, membawa kesejahteraan, bukan kesengsaraan. Hadirin rahimakumullah, Alif menekan, dari uraian tersebut maka dapat Alif simpulkan bahwa saat ini penggunaan media cetak dan elektronika mulai mengabaikan nilai-nilai etika. Untuk menghadapi persoalan tersebut, umat Islam menggunakan sumber daya manusia yang siap menjadi sumber sifat kebaikan untuk mengelola informasi menjadi maslahat dan manfaat dalam kehidupan individu,
keluarga, nusa, bangsa dan agama serta umat manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati setiap usaha dan upaya kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat Alif sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum